Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Sholawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la intamasaktum bihima lam tadillu abada. Kitaballahi wa sunnati, telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pendomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat ke-187. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membaca potongan dari tengah pada ayat 187 dari surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatatayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan potongan berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada potongan berikutnya berfirman, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian setelah kalian diizinkan makan dan minum sampai terbitnya fajar, atau saat kita mendengar kumandang azan kedua pada saat sholat subuh, maka kemudian kata Allah, summa atimmus siyama ilal lail, semenjak mulai dari azan subuh itu sampai datangnya malam, maka
sempurnakanlah puasa kalian. Nah, sebab itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita wa qauluhu ta'ala, adapun makna dari firman Allah summa atimmus syiyama ilal lail yaqtatil iftaru inda ghurubi syamsi hukman syar'iyyan. Ayat ini menghendaki kita semua yang berpuasa, apakah puasanya wajib seperti puasa Ramadan dan puasa nazar. Di dalam syariat Bapak Ibu, puasa wajib itu hanya dua sebabnya. Datangnya bulan Ramadan dan kemudian puasa nazar. Jika kita bernazar dan nazar kita itu terjadi, maka wajib hukumnya kemudian kita berpuasa. Selebihnya puasanya sunnah, ya tidak ada puasa wajib di luar kedua hal tersebut. Yaqtadil iftaru inda ghurubi syamsi. Apapun puasa yang kita lakukan, apa puasa wajib maupun puasa sunnah, kita wajib hukumnya berbuka inda ghurubi syamsi, pada saat terbenamnya matahari sebagai tanda tibanya waktu malam. Hukman syar'iyyan, seperti itulah aturan hukum syarak di dalam Islam. Kama ja'a fi sahihain, dan ini juga diperkuat di dalam banyak sekali hadis, di antaranya sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab, dari Amirul Mu'minin sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-laila min hahuna wa adbara an-nahara min hahuna faqad aftara as-shaim. Jika dari tempat ini kita berada, datanglah malam dan berlalulah siang, kata Umar bin Khattab, faqad aftara as-shaim. Jika dari tempat kita ini berada, kemudian tibalah malam dan berlalulah siang, faqad aftara as-shaim, maka pada saat itulah orang yang berbuka puasa wajib berbuka pada saat tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sama seperti riwayat tadi, sahabat Rasulullah Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sebuah sabda dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitri. Itu sebuah hadis yang sudah kita baca juga pada pertemuan yang lalu, di mana kata Rasulullah di dalam hadis itu, semua kita baik-baik saja, meskipun nahan lapar, nahan minum dalam waktu yang lama, selama kita mau menyegerakan waktu berbuka. Jadi tidak boleh di dalam syariat kita melampaui batasan waktu tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, riwayat yang lebih kurang sama juga disampaikan oleh Imamul Ahmad. Wa qala Imamul Ahmad, haddatsana Walid bin Muslim, haddatsana Al-Auza'i, haddatsana Qurrata ibnu Abdurrahman an Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqulullahu azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi, di mana maknanya dari Allah tapi minjam lafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi tersebut? Inna ahabba ibadi ila a'jalahum fitran. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai seorang hamba
yang menyegerakan berbuka puasanya setiba tenggelamnya matahari. Nah, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau membebankan kita dalam melakukan syariat, sehingga ayat-ayat yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membuat kalian mudah dalam bersyariat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki adanya kesusahan bagi umat manusia dalam menjalankan syariat. Itu menjadi salah satu sunnatullah dan menjadi salah satu karakter dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam kajian usul fikih ada yang disebut dengan azimah, dan selalu bergandengan tangan dengan rukhsah. Azimah itu Bapak Ibu selalu dia berjalan seiring-iringan dengan yang namanya rukhsah. Sholat apapun keadaannya nggak boleh kita tinggalkan, itu namanya azimah. Sholat wajib 5 waktu apapun dimanapun kita berada nggak boleh kita tinggalkan, itu namanya azimah. Tapi dalam pelaksanaannya, kalau kita punya kesukaran sambil berdiri, boleh sambil berduduk, itu namanya rukhsah. Puasa Ramadan wajib, dalam keadaan apapun nggak boleh kita tinggalkan, itu namanya azimah. Tapi dalam keadaan kita suka melakukan puasa Ramadan karena sakit, atau suka melaksanakan puasa Ramadan karena melakukan perjalanan jauh, maka diberikan rukhsah sama Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh ganti di luar bulan Ramadan. Atau bahkan tidak lagi sanggup sama sekali berpuasa karena usia sepuh, atau karena hamil dan kemudian menyusui seorang bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi lagi rukhsah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang tidak lagi sanggup sama sekali untuk berpuasa, bahkan boleh tidak puasa sama sekali, gantinya itu bayar fidyah sehari 1/2 kilo dari makanan pokok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi zakat. Zakat fitrah itu semua kita yang bernyawa wajib, tidak ada ilah, tidak ada elak hukum itu. Siapapun yang bernyawa, baik si kaya maupun si miskin. Tapi si miskin gak cukup beras untuk menunaikan zakat fitrah, bagaimana? Diberikan rukhsah, boleh ditunaikan oleh orang lain atas nama si fakir tersebut, bahwa dia wajib menunaikan zakat, itu namanya azimah. Tapi dalam pelaksanaannya, kalau dia tidak punya uang, boleh dilakukan oleh orang lain, itu namanya rukhsah. Selalu Bapak Ibu dalam syariat ada yang namanya azimah dan juga ada yang namanya rukhsah. Nah, sebab itu Allah tidak mau memberatkan kita dalam syariat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka saya heran kalau ada manusia yang berusaha memberatkan umat Nabi Muhammad dalam syariat itu, kita heran. Allah saja mau memudahkan kita, ngapain kita petantang pententeng mau membuat umat sulit dalam menerapkan syariat? Contoh, Rasulullah nyontohi Bapak Ibu, sholat berjamaah tidak boleh lama-lama baca ayat, datang kita tembak 1 lembar. Nah, itu kita melampaui apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, kecuali sholat subuh, itu punya ketentuannya sendiri. Contoh yang lain, Jumat, Rasulullah bilang dalam hadis, salah satu tanda khatib itu paham agama kalau dia memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat.
Khotib baca khutbah 1 jam Jumat, tanda dia gak paham agama. Kalau dia gak paham agama, lebih bagus jangan jadi khotib. Nah, itu dia contoh Bapak Ibu dalam keseharian kita. Kita banyak temukan orang yang melampaui apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan itu tidak baik dalam syariat. Selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, juga diriwayatkan melalui musnadnya Imam Ahmad, wa qala Ahmadu aidan haddatsana Affan haddatsana Ubaidullah bin Iyad sami'tu Iyad bin Luqaitin qala sami'tu Laila imra'atan Bashir ibnul Khasasiyah qalat, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Bashir ibnul Khasasiyah, punya istri namanya Laila. Satu hari Laila ini berkata, aradtu an asuma yaumaini muwasilatan. Saya kepingin sekali merasakan puasa 2 hari berturut-turut, gak buka puasa dan juga gak sahur 2 kali berturut-turut. Famana'ani Bashirun, maka suaminya Laila yang merupakan sahabat Nabi, Bashirun ibnul Khasasiyah, melarang istrinya melakukan itu. Apalagi seorang istri Bapak Ibu, dia tidak boleh mengerjakan ibadah sunnah kecuali atas persetujuan suaminya. Itu khusus bagi istri. Kalau puasa wajib boleh, tanpa disetujui sama suami tidak usah patuh. Istri itu bismillah terus. Kalau puasa Ramadan dilarang sama suaminya, jalan terus. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis, suaminya gak kasih izin, gak boleh bagi seorang istri berpuasa. Dia mau niat iktikaf di masjid, suaminya gak izinin, itu gak boleh dia iktikaf di masjid. Beberapa Ramadan yang lalu Bapak Ibu saya ketemu dengan jamaah rajin betul buka puasa di masjid. Nah, di kampung saya, di kampung Ili itu ketemu dengan jamaah pengajian kita juga selalu buka puasanya di masjid. Asyurul awakhir, 10 malam terakhir. Saya tanya, istri Bapak mana kok nggak buka puasa di rumah? Istri saya iktikaf Pak Ustadz di masjid. Emang Bapak izinin? Nggak izin. Jalan terus nih. Ini salah dalam agama Bapak Ibu. Nggak boleh tuh istri iktikaf di masjid kecuali atas izin suaminya. Nanti suaminya kawin lagi salah, marah, ngambek, ya kan? Nggak boleh tuh istri iktikaf di masjid kecuali atas izin suaminya. Nah, jadi nanti bapak-bapak lihat puasa depan kalau rajin buka puasa di masjid, jangan istrinya itu udah iktikaf di masjid Oman, gak pulang-pulang lagi ke rumah. Akhirnya suaminya tiap hari ngantri kanji di Menasa, bawa tempat ngantri kanji di Menasa. Ternyata istrinya gak ada lagi di rumah, sudah iktikaf di masjid. Ya, itu gak boleh. Famana'ani Bashirun, maka suaminya melarang istrinya yang bernama Laila melakukan puasa 2 malam atau 2 hari berturut-turut. Waqala, kemudian dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Dulu saya pernah mau melakukan hal yang sama di zaman hidupnya Nabi, tapi Rasulullah melarang saya melakukan itu. Waqala, maka Rasulullah selanjutnya berkata, yaf'al zalikan nasara, itu cara ibadahnya orang Nasrani. Orang Nasrani kan puasanya gitu Bapak Ibu, puasa terus menerus atau disebut dengan puasa nyambung, shaum wisal. Walakin sumu kama amarakumullah, puasalah kalian seperti tuntunan dan perintah dari Allah. Nah, dalam syariat ini nggak boleh nggak ngikut tuntunan Bapak Ibu, beda dengan muamalah. Dalam syariat ini kita wajib ikut tuntunan. Itu ada di dalam kitab Manda Usulil Hikmah karya Imam Ali Al-Buni. Saya menarik sekali Bapak Ibu. Jangan heran di tengah masyarakat kita, kata Imam Ali Al-Buni dalam kitabnya Manda Usulil Hikmah, ada orang
dia terkenal sebagai dukun santet, tapi rajin sholat berjamaah. Jangan heran, karena Bapak Ibu yang namanya ilmu yang gak benar itu paling suka atau paling cepat atau paling ampuh ilmunya itu bagi orang yang melanggar syariat. Itu sering dikasih contoh sama beliau, ada orang rajin betul sholat berjamaah, tapi sholatnya nggak pernah pakai wudhu, nggak pernah mandi junub. Kalau dia berhadas besar nggak mandi junub, dia berhadas kecil nggak berwudhu. Itu Bapak Ibu kejadiannya, bahaya betul. Bapak Ibu ngamali sesuatu dalam syariat nggak sesuai dengan tuntunan. Atau sering saya sampaikan Bapak Ibu, ada itu orang tawaf di Ka'bah. Kalau kita kiri kanan, dia tawafnya kanan kiri. Kalau kita sa'inya dari Safa dan Marwah, dia sa'inya dari Marwah ke Safa. Tidak sesuai dengan tuntunan. Baca Al-Quran, kalau kita berurut antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu ijma ulama Bapak Ibu ya. Al-Quran itu baina ayatihi la yu'akis. Kita tidak boleh baca Al-Quran sungsan dalam satu surat Al-Quran. Bapak Ibu nggak boleh baca Al-Fatihah dari ihdinas siratal mustaqim, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian maliki yaumiddin, kemudian ar-rahmanir rahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Itu haram hukumnya dalam satu ayat, dalam satu surat. Itu tidak boleh, harus tertib, itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tapi tertib baina suar itu makruh. Bapak Ibu sholat misalnya rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Maka rakaat yang kedua itu cuma boleh baca Al-Falaq ataupun surat An-Nas. Pak Ustadz, kalau nanti ada imam baca surat Al-Baqarah pada rakaat kedua boleh, tapi makruh. Itu di antara surat. Tapi kalau tertib di antara ayat surat itu wajib hukumnya Bapak Ibu, ijma ulama, tidak boleh disungsan. Misalnya surat Al-Ikhlas itu ayat terakhirnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian lam yalid walam yulad, Allahu samad, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Itu dosa Bapak Ibu. Ijma ulama itu tidak boleh disungsan tartibul ayat, nggak boleh. Jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi tartibus surat makruh, nggak haram tapi makruh. Nah, jangan heran kalau ada, kata Imam Ali Al-Buni dalam kitab Mamba Usulil Hikmah, ada orang rajin baca Al-Quran tapi ilmu hitamnya kuat, cara baca Al-Qurannya tidak sesuai dengan tuntunan. Salah satu contohnya itu di mana menyungsangkan bacaan ayat Al-Quran. Waduh, itu dosa Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada di antara kita yang melakukan praktek seperti itu. Maka kata beliau, Bashir Ibnu Hasasiyah mengutip sabdanya Rasulullah, walakin sumu kama amarakumullah, puasalah kalian seperti yang Allah perintahkan, wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa cukup sampai waktu malam, fa idza kana al-lailu fa'aftiru, kalau sudah tiba waktu malam maka segeralah berbuka puasa. Begitu juga Bapak Ibu, selanjutnya Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah hadis dari Hafidz Ibnu Asakir. Warawa al-Hafidz Ibnu Asakir haddatsana Bakr Ibnu Sahal, haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Yahya bin Hamzah, an Saurin bin Yazid, an Ali bin Abi Talha, an Abdul Malik bin Abi Zarin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilun yaumaini wa laila. Pernah dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambung puasa 2 hari 1 malam, tanpa makan, tanpa buka puasa, tanpa makan sahur, 2 hari 1 malam.
Fa'atahu Jibril, maka Rasulullah didatangi kemudian oleh malaikat Jibril. Faqala, malaikat Jibril menyampaikan sebuah pesan tentunya dari Allah kepada Nabi kita. Innallaha qad qabila innallaha qad qabila wisalaka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima puasa sambungmu itu. Jadi dalam riwayat, dulu saya tahunya Bapak Ibu puasa sambung itu dulu sebelum saya ngaji atau tadi siang mengulang kaji kitab ini, saya cuma baru temukan riwayat puasa sambung Nabi Muhammad itu dari sahur, kemudian buka puasa, kemudian malamnya puasa lagi, sahurnya kembali buka. Ternyata Bapak Ibu ada riwayat lain di mana Rasulullah pernah menjalani puasa gak makan gak minum 2 hari 1 malam. Kalau kita jangan sakit nanti ya. Kalau kita itu khusus bagi Rasulullah. Sehingga datang malaikat Jibril beritahu kepada Rasulullah, innallaha qad qabila wisalaka, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima puasa sambungmu selama 2 hari 1 malam itu. Wala yahillu li ahadin ba'daka, tetapi itu tidak halal dilakukan oleh siapapun setelah wafatnya dirimu nanti. Nah itu Bapak Ibu, sehingga itu khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan haram bagi kita umatnya Nabi. Ini yang juga sering kita sampaikan Bapak Ibu. Pernah satu kali Rasulullah menjumpai sahabat sakit di bulan Ramadan. Sunnahnya Nabi selalu membesuk orang yang sakit. Datang Rasulullah ke rumah beberapa sahabat yang sakit. Ditanya sama Nabi, kenapa kalian sakit? Puasa itu kan sehat, sumutasihu, kok kalian sakit? Nah sahabat ini kemudian ngaku, ya Rasulullah, kami ngikut cara Anda puasa, puasanya nyambung. Wah tidak boleh, kata Nabi. Saya ini gak sama seperti kalian. Ini lastu ka'aihati ahadikum. Saya ini gak sama seperti kalian. Saya ini innama at'amuni wa yasqin. Saya dikasih makan dan minum sama Allah. Kalian harus cari makan dan minum sendiri. Nah, jadi tubuh Nabi itu mencukupkan kebutuhan makan dan minumnya untuk dirinya sendiri. Beda kalau kita tidak bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzalika bi anna Allah qala ta'ala. Kemudian Jibril menyampaikan kenapa itu tidak dihalalkan kepada siapapun selain Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187 tadi, summa atimmus syiyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai waktu datangnya malam. Fala syiyama ba'dal lail, tidak ada lagi yang namanya puasa kalau sudah malam tiba. Wa amarani bil witri qabla al-fajri, dan Allah kemudian memerintahkanku untuk menyampaikan kepadamu Muhammad mengerjakan witir sebelum datangnya fajar. Kalau kita Bapak Ibu mazhab Syafi'i sholat wajib itu 5. Kalau dalam Hanafi nambah 1 lagi di luar wajib 5 waktu, ada yang namanya sholat witir. Nah, jadi orang Hanafi itu sholat witir itu wajib. Kalau Bapak Ibu ke Turki, orang Turki itu kadang-kadang setelah sholat Isya mereka nggak rawatib. Orang Turki itu Bapak Ibu habis sholat Isya kadang-kadang nggak rawatib, sholatnya 1 rakaat. Mana ada rawatib 1 rakaat? Apa itu 1 rakaat? Witir. Kenapa? Karena rawatib ini sunnah, tapi witir bagi orang Hanafi. Turki kan mayoritas Hanafi, kecuali di beberapa daerah, di daerah Konya, Marmara itu Syafi'i. Tapi yang lainnya Bapak Ibu umumnya bermazhab Hanafi. Nah, orang Hanafi itu bangun yang malasnya 1 rakaat, yang rajinnya bisa 3, 5, 7 sampai 11 rakaat. Ya, mereka melakukan itu. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, riwayat yang hampir sama dengan bacaan kita tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dari Abdul Razzaq. Haddatsana Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di dalam hadis ini,
La tuwasilu, jangan pernah kalian menyambung puasa satu hari dengan hari berikutnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, innaka tuwasilun, bagaimana Anda melarang kami sedangkan Anda sendiri mengerjakannya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inni lastu kamislikum. Kalau dalam riwayat yang lain, inni lastu ka hayati ahadikum, sama maknanya, lebih kurang. Fa inni lastu kamislikum, saya ini rupa fisiknya enggak sama seperti kalian. Dan memang betul Bapak Ibu, fisik Nabi Muhammad kalau Bapak Ibu baca dalam kitab hadis itu beda betul. Fisik Nabi Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam lama-lama panjang-panjang, tidurnya sedikit, kaki sampai bengkak. Besok paginya bangun nggak ngopi Bapak Ibu, fresh. Kalau kita nggak ngopi ngantuk, jam 8 ingin tidur. Rasulullah fresh, segar bugar. Kalau kita kan udah ngantuk-ngantukan itu, ya, sholat tahajud 2 rakaat aja bangun jam 4, jam 8, jam 9 mulai ngantuk-ngantuk, ya, itu bukti bentuk fisik Nabi itu tidak serupa dengan kita. Belum lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih contoh yang lain. Misalnya sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an ada di dalam Sahih Muslim. Beliau berkata suatu hari menceritakan pengalaman beliau, dakhala alaina nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala indana. Nah, satu hari Rasulullah mendatangi rumah kami, rumahnya Anas bin Malik. Ya, fa'alika, tidur siang, berkeringat, bercucuran keringat, basah kuyup dengan keringat karena di musim panas waktu itu, ya. Wastaiqadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi terbangun, wahia taslutul ir, sambil bercucuran keringat di bajunya Nabi. Faqala ya Umma Sulaim. Bangunnya Nabi itu karena terganggu dengan aktivitas ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Mahadzal ladzi tasna'in, apa yang sedang engkau lakukan wahai Ummu Sulaim? Qalat hadza araqabuka. Nah, ini keringatmu ya Rasulullah, sedang saya peras. Keringat Nabi diambil sama Ummu Sulaim tadi. Ya. Naj'aluhu fi tibina, nanti kami campur dengan minyak wangi kami. Wa huwa min atyabut tayyibi, dan tidak ada yang lebih wangi daripada keringatmu wahai Rasulullah. Kan beda Bapak Ibu, coba keringat Bapak Ibu dijadikan parfum, muntah orang. Keringat Nabi itu ditampung dijadikan parfum. Hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim. Sampai Nabi Muhammad kebangun tidurnya gara-gara aktivitas ganggu Ummu Sulaim ini. Nah, itu di dalam riwayat, ya. Begitu juga Bapak Ibu bisa kita temukan misalnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidati minal laili wan nahar wa hunna 11. Pernah satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidati minal laili wan nahar. Keluar masuk rumah istrinya. Masuk ke rumah istri pertama, keluar, masuk ke rumah istri kedua dalam satu malam. Wa hunna 11, dan saat itu jumlah istri Nabi 11 orang. Bapak Ibu satu aja ngesot. Ya kan Rasulullah itu keluar masuk itu para sahabat kaget, ya, gimana ya Rasul. Nah, maka di dalam wafi riwayatin utiya quwwata salasin, Rasulullah diberikan kekuatan sama dengan 30 pemuda laki-laki yang kuat. Itu kekuatan Nabi. Maka dulu kan pernah datang di pasar Mukas petarung Romawi, Bapak Ibu. Petarung Romawi itu datang, dengar ada kabar orang ngaku sebagai nabi. Dia kasih syarat gini, boleh saya ikut agama kamu karena dia petarung, Bapak Ibu. Syaratnya gini, kamu kalahkan saya. Kalau kamu bisa banting saya, nah saya ikut agama kamu. Itu karena dia petarung. Kalau bukan petarung syaratnya lain lagi, ya kan? Karena petarung Bapak Ibu
Waduh, kalau saya ditantang seperti itu udahlah kacau kekal. Mana berani kita taruh tubuhnya jauh lebih besar dari Nabi, tapi kan tubuh itu nggak menentukan power, nggak menentukan kekuatan. Banyak orang kecil tapi punya kekuatan yang dahsyat dibandingkan orang yang bertubuh besar. Rasulullah tubuhnya nggak sebesar pegulat itu. Diajak taruhannya apa? Masuk atau tidak masuk Islam? Diterima sama Rasulullah. Orang bilang habis itu dibanting Rasulullah. Saya Bapak Ibu di Mesir pernah sekali waktu orang Uzbekistan itu bulan. Itu olahraga tradisional mereka bulan. Jadi pernah satu kali mereka buat sayembara bulan di musim panas. Orang Arab itu, orang Mesir itu nggak tidur malam, pagi baru tidur. Itu sepanjang malam itu ada pertandingan bulan. Kebetulan yang jawaranya itu teman saya, satu flat di asrama tinggal dengan saya. Kami di Imarah 42 itu, saya di lantai 2, dia sekitar lantai 4 tinggalnya. Itu si Yusuf, orang Uzbekistan. Tingginya Bapak Ibu 160, pendek. Tapi orang Afrika yang tinggi besar dibanting sama dia. Dibanting sama dia Bapak Ibu. Tapi betisnya itu sebesar ini, betisnya itu besar kali. Betisnya ini dia tulangnya besar. Nah saya nggak tahu dia ini jawara bulan. Jadi waktu pertama duel, siapa mau maju lawan saya? Karena saya lihat badannya lebih kecil dari saya berani Pak. Waktu itu berat badan saya 105 kilo. Nah ini gampang lah, banting orang 160 kilo gampang. Ternyata Bapak Ibu nggak sampai 30 detik saya terbanting. Apa itu? Bintang 7 itu. Nggak tahu lagi arah timur barat itu kemana, nggak tahu lagi. Kena bantingan itu hoyong Bapak Ibu, kena bantingan. Padahal ada matras di situ, ada matras tapi kena bantingan itu buat kita hoyong. Nah, jadi tubuh kecil itu belum menentukan kekuatan. Rasulullah ditantang duel sama pegulat Romawi. Ronde pertama kena bantingan pegulat Romawi ini, masih nggak puas, ngajak lagi ronde kedua, kena bantingan. 3 ronde, 3-tiganya kena bantingan, baru kemudian dia mau bersyahadat mengikuti Rasulullah, agama Islam. Jadi itulah, setelah itu Rasulullah ngomong apa? Al-muslimul qawi ahabbu indallah min muslimid dhaif. Ya, seorang muslim yang kuat lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala dari seorang muslim yang lemah. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan itu. Habib Nurmagomedov itu, dia bertarung di duel MMA itu, tarung bebas itu. Banyak sekali orang minat masuk Islam gara-gara dia dapat sabetan juara, ya, bisa menjuarai oktagon itu, ring oktagon itu. Jadi itu bentuk dakwah yang diizinkan di dalam syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini, atau kita baca sedikit lagi ya riwayat hadis tadi. Nah, kata Nabi, inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskin, aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yantahu anil wisol. Kata sahabat, kata Abu Hurairah, walaupun Nabi sudah ngomong gitu, para sahabat juga tidak berhenti, puasanya nyambung ikut Rasulullah. Terus dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip para sahabat ini masih juga puasa sambung. Fawasilu bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaini wa lailataini. Sebagian dari mereka masih saja menyambung puasanya persis seperti yang dilakukan oleh Nabi, bahkan tak jarang paling lama itu 2 hari 2 malam. Summa ra'ahul hilal, sehingga nampak hilal akhir Ramadan, maksudnya hilal satu Syawal akhir Ramadan, ya, sudah nampak hilal kan nggak boleh lagi puasa. Nah, apa kata Nabi? Lau ta'akhkharal hilal lazadatkum kal mungkilu bihi. Seandainya hilal ini belum tiba, aku nambah lagi puasa. Enggak 2 hari 2 malam, 3 hari kalau perlu, 4 hari 4 malam, 5 hari, supaya kalian mampus nggak ikut apa yang telah aku haramkan. Ini kata sahabat keras kepala boleh. Dan itu sering kejadian para sahabat keras kepala dalam tanda kutip ya. Ini bukan
tidak patuh, tetapi karena fanatiknya mereka dalam mengikuti sunnahnya Nabi. Bapak tahu cerita Anas bin Malik bekam Nabi. Satu hari Rasulullah dibekam hajamah. Wahtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalat damu min uruqi. Rasulullah dibekam dan banyak sekali keluar darah kotor dari belakang punggungnya Nabi. Darah kotor itu ditampung, kemudian Nabi panggil Anas. Anas, itu buang darah kotor itu. Setelah beberapa saat Anas balik. Bapak Ibu ini yang dimuliakan oleh Allah, ditanya sama Rasulullah, Anas, sudah kamu buang darah itu? Diam, Anas. Sudah kamu buang darah itu? Diam. Beberapa kali ditanya. Karena kan bohong sama Nabi itu dosanya berlipat ganda, Bapak Ibu. Kalau dia bilang enggak, padahal padahal darahnya enggak dibuang, tapi diminum kan dosa itu. Dia fa'ala Rasulullah, maka Rasulullah pun tahu Anas ini enggak buang darah, tapi diminum darahnya. Itu kan membangkang sama perintah Nabi, tapi bukan dalam arti negatif, dalam arti yang positif. Ya, diminum itu darah itu ya, sama Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian hari para sahabat nanya, Anas, kenapa kamu minum darah Nabi? Kan najis darah itu, benar najis. Tapi jika darahku bercampur dengan darahnya Nabi, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazabku kelak di hari kiamat. Ya kan itu caranya Bapak Ibu. Kalau kita punya darah Nabi sekarang kita minum, yang mana mau neraka itu mau membakar di dalam tubuh kita ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk kefanatikan para sahabat dalam mengamalkan ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang tadi telah kita sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.